Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih, karena kedua iPad ini baru aja dirilis secara bersamaan di tahun ini, di tahun 2025. Sebelah kiri gue ada iPad Air dengan penamaannya iPad Air M3, dan di sebelah kanan gue adanya iPad 11 atau dinamain sama Apple iPad A16. Mana sih kira-kira yang layak untuk dibeli di antara kedua iPad ini? Dan apakah speknya beda jauh? Mari kita bahas aja langsung di video kali ini. So, simak video ini gak selesai, langsung aja cek di Zal. Ya, sebelum gue panjang lebar sama videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Buat lo semua yang lagi nyari produk Apple, bisa banget langsung kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini atau Instagram Studio Ponsel di sini. Oke, kita lanjut aja videonya. Ya, kedua iPad ini memang dirilis secara bersamaan dan cukup kaget sih sebenarnya pada saat dirilis barengan beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu ya. Tapi intinya ini dirilis secara bersamaan, dimana kalau kita perhatikan di tahun sebelumnya, sepertinya nggak ada yang beda jauh nih, baik generasi iPad ini ataupun iPad yang ini gitu ya. Karena kan ini iPad Air juga ada generasi sebelumnya. Cuman sekarang tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi intinya kedua iPad ini dirilis berbarengan dengan penamaan yang baru. Dan tentunya spesifikasi yang di-upgrade sama Apple. Nah, apa aja spesifikasinya? Itu yang akan gue jelasin di antara kedua iPad ini. Ya, gue mulai dari varian warnanya ya. Karena kedua iPad ini sebenarnya punya warna yang variannya beda, tapi sama-sama berwarna. Cuman segmennya tuh kayaknya lebih berwarnaan si iPad A16 dibandingkan iPad Air M3 ini. Varian warna keduanya sama-sama memiliki 4 varian warna. Kalau iPad A16, varian warnanya yang sama gue warna pink, adanya warna blue, warna yellow, dan warna silver. Sedangkan yang iPad Air ini meskipun punya 4 varian warna, ada warna blue, seperti yang kalian lihat ini, space gray, purple, starlight. Ya, sebenarnya sama-sama 4 varian warna ya, tapi entah kenapa iPad Air ini lebih soft aja warnanya. Kalau iPad A16 ini kan warnanya tuh kayak ngejreng banget gitu. Dan ini lo bisa lihat pinknya aja tuh lekat banget, warna pink banget gitu ya. Dan untuk ukuran layar displaynya nih, keduanya sama-sama 11 inch. Karena iPad A16 juga di 11 inch dan iPad Air M3 ini juga di 11 inch. Teknologi yang digunakan sebenarnya hampir mirip-mirip juga. Karena sama-sama menggunakan Liquid Retina display dengan LED backlight multi-touch display IPS teknologi. Resolusinya juga sama, SDR brightness-nya juga sama, tapi ada beberapa perbedaan di mana fully laminating, anti-reflective coating, dan Apple Pencil hover. Fitur itu lebih mengunggulkan ke iPad Air M3 ini. Karena fitur tersebut yang tadi udah gue sebutkan tidak ada di iPad A16. Kayak gitu. Selanjutnya, spesifikasinya apa? Bener banget, chipset. Wah, ini kesannya overkill banget ya iPad Air ini. Nggak juga sih kalau menurut gue. Chipset yang digunakan di antara kedua iPad ini. iPad A16, ya sesuai namanya, menggunakan chipset A16. Chipset yang ditanamkan di iPhone 15 base model. Sedangkan, ya gue akuin sih, memang harusnya lebih overkill si iPad Air ini. Sesuai namanya, iPad Air M3. Menggunakan chipset M3, di mana chipset yang lanjutan dari iPad Air M2. Secara core-nya berbeda jauh. Chipset A16 chip hanya menggunakan 5 core CPU with 2 performance core dan 3 efficiency core, serta 4 core GPU dan 16 core neural engine. Sedangkan Apple M3 chip ada di 8 core CPU with 4 performance core dan 4 efficiency core, lalu 9 core GPU, dan masih banyak lagi ke bawahnya tuh. Ya, gue harus akuin, memang lebih overkill si iPad Air ini. Kita nggak bisa sandingkan banget sih, nggak bisa head to head sebenarnya. Karena harusnya jawabannya udah pasti kalau secara spesifikasi lebih unggul iPad Air M3 ini ketimbang iPad A16 ini. Nah, itu yang jadi serunya. Karena kan meskipun jomplang banget secara spesifikasi, tapi apakah keduanya layak dibeli serta cocok untuk harian kalian? Nah, itu yang kalian carikan jawabannya di video ini. Oke, kalau misalkan berurusan sama fitur, ya iPad A16 tidak mendukung Apple Intelligence, sedangkan iPad Air dengan chipset M3 ini mendukung fitur Apple Intelligence. Fitur Apple Intelligence pastinya akan sangat ngebantu banget buat kalian bekerja dalam iPad kalian. Lalu untuk dukungan Apple Pencil-nya, di situ ada perbedaan juga, di mana iPad A16 cuma mendukung Apple Pencil USB-C dan Apple Pencil generasi 1. Kalau iPad Air dengan chipset M3 ini mendukung Apple Pencil Pro dan Apple Pencil USB-C. Lalu untuk keyboardnya gimana? Keyboardnya, iPad A16 mendukung Magic Keyboard Folio, bukan Magic Keyboard seperti biasanya ya. Sedangkan iPad Air M3 ini mendukung Magic Keyboard for iPad Air, di mana bisa floating keyboardnya dan segala macam. Karena memang sebenarnya ada 2 varian keyboard, bahkan 3 ya sekarang ya jatuhnya. Folio keyboard yang mendukung iPad A16, Magic Keyboard yang mendukung iPad Pro M2, iPad Air M2, iPad Air M3, dan tentunya Magic Keyboard terbaru yang mendukung iPad Pro. Jadi ada perbedaan sih sebenarnya secara Magic Keyboard. Cuman keduanya sama-sama bisa mendukung keyboard
Intinya gitu. Untuk spesifikasi kamera gimana nih bang? Ya, desainnya aja mirip, sama-sama single kamera. Spesifikasinya mirip nggak? Mirip banget. Lu bisa baca sendiri deh di situ. Baik kamera belakang, spesifikasinya di 12 megapiksel kamera depan, spesifikasinya juga sama. Tidak ada perbedaan untuk sisi kamera. Jadi ya, kita lewatin aja lah ya pembahasan kamera, karena nggak terlalu perlu banget juga di lini iPad, ya kan? So, performance-nya gimana bang antara kedua iPad ini? Jujur, secara performance sih, meskipun iPad A16 ini udah cukup buat gua, tapi ya kalau mau lebih ngebut lagi memang gua akuin iPad Air M3 ini sih lebih oke ketimbang iPad A16 ini. Cuman bukan berarti iPad A16 ini tidak layak untuk dibeli. Ini masih sangat layak banget. Tapi segmennya tuh berbeda aja. Kalau kalian yang cuman pengen main game doang, tidak terlalu banyak kerja keras, nah iPad A16 ini menurut gua udah cukup sih. Tapi kalau kalian yang pengen ngedit video juga, ngedit foto juga, dan segala macemnya deh, main game juga oke, ya iPad Air ini jawabannya sih. iPad A16 ini bisa nggak kayak iPad Air? Masih bisa, tapi ya performance secara ngebutnya sih gue akuin lebih ngebut iPad Air M3 ini dibanding iPad A16. Meskipun keduanya sama-sama dirilis bersamaan di tahun 2025. Jadi lini iPad 2025 tuh ya ini yang kalian bisa lihat. Sebelumnya kan ada iPad mini 7 tuh. Sekarang dari iPad mini 7, iPad A16, iPad Air M3, dan iPad Pro M4. Seperti itu. Itu adalah line up iPad di tahun 2025. Kayak gitu. Kalau kita balik ke judulnya, mana yang lebih layak beli? Keduanya sama-sama layak beli. Tapi sesuaikan budget dan kebutuhan masing-masing. Karena tadi udah gue jelasin secara performance dan spesifikasinya harusnya sudah kejawab sama kalian semua. Better mana untuk dibeli. Karena keduanya sama-sama layak dibeli. Cuman ya sesuaikan kebutuhan aja. Dan tentunya budget. Jangan terlalu memaksakan. Oke? Dan apakah speknya beda jauh? Ya, seperti tadi udah gue jelasin panjang lebar ya. Cukup beda jauh lah. Beda jauhnya ya tentunya di chipset. Dan beberapa fitur-fiturnya. Kayak Apple Intelligence, Magic Keyboard, Apple Pencil, dan lain sebagainya. Sisanya memang mirip-mirip. Tetap harus gue akuin iPad Air ini jauh lebih diunggulkan daripada iPad A16. Cuman, ya keduanya tetap layak dibeli. Hanya saja segmen penggunaannya berbeda aja. Gitu ya. Sebelum gue akhiri videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Jadi buat lo semua yang lagi nyari produk Apple, bisa banget langsung kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini ataupun Instagram Studio Ponsel di sini. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.